Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, senang sekali pada pertemuan kita yang kelima. Sesi ini kita akan membahas lebih jauh tentang penentuan lokasi, salah satu topik menarik dalam mata kuliah manajemen operasi jasa. Pada pertemuan sebelumnya, tentu Anda masih ingat, kita membahas tentang pengukuran kinerja. Nah, pada penentuan lokasi ini, topik ini nanti Anda bisa lihat lebih jauh di modul Anda. Ada beberapa hal penting yang ingin ditekankan. Ada 8 hal penting yang akan Anda dalami pada sesi kita yang kelima ini. Sebagai pengantar nanti silakan Anda membaca tentang mengapa menentukan lokasi itu menjadi penting ya, dan strategi lokasi jasa seperti apa yang kita bisa terapkan. Teman-teman, penentuan lokasi dan strategi lokasi jasa ini adalah sangat penting karena lokasi yang strategis dapat meningkatkan aksesibilitas pelanggan, kemudian efisiensi operasional, dan juga mengurangi biaya. Nah, lokasi yang tepat dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis. Dalam teori ekonomi, lokasi yang optimal itu dapat memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya transportasi dan distribusi. Strategi lokasi yang baik juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti demografi, persaingan, dan infrastruktur. Nah, dengan memiliki lokasi yang tepat, perusahaan dapat lebih mudah menjangkau pasar targetnya, kemudian bisa meningkatkan kepuasan pelanggan pada akhirnya. Selain itu, lokasi yang tepat dapat membantu dalam perekrutan tenaga kerja yang berkualitas. Penentuan lokasi juga berpengaruh pada citra merek dan persepsi pelanggan. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus memahami dengan baik bahwa analisis lokasi yang komprehensif itu diperlukan dalam perencanaan bisnis ya. Jadi bisnis planningnya, strategi lokasi yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Di jangka panjang, lokasi yang baik dapat mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Oleh karena itu, penentuan lokasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan data yang akurat. Nah, faktor-faktor yang lain yang perlu kita kuasai terkait lokasi adalah aksesibilitas, teman-teman. Biaya tanah seperti apa, kedekatan dengan pasar dan pemasok seperti apa, ketersediaan tenaga kerja seperti apa, infrastruktur, peraturan pemerintah, sampai dengan lingkungan sekitarnya. Dengan aksesibilitas yang mencakup kemudahan transportasi dan konektivitas ke jalan utama atau transportasi publik, tentu hal ini, teman-teman, kita bisa mengurangi biaya. Di lain sisi, teman-teman, biaya tanah, biaya bangunan itu juga sangat memengaruhi keputusan lokasi karena dampaknya langsung pada biaya operasional. Anda bisa membayangkan ya, bila harga mau tanahnya tinggi, tentu Anda harus mempertimbangkan kembali. Kemudian kita bisa melihat dari segi lain, ketersediaan tenaga kerja juga ya, yang terampil menjadi pertimbangan penting, terutama untuk industri yang memerlukan keahlian khusus. Infrastruktur seperti listrik, air, internet yang memadai itu juga sangat penting untuk kelancaran operasional. Peraturan pemerintah termasuk zonasi, izin usaha ini juga akan memengaruhi pilihan lokasi. Lingkungan sekitar termasuk keamanan, kualitas hidup, kemudian hal-hal lainnya juga berperan dalam menarik karyawan dan pelanggan. Faktor ini harus kita analisis secara menyeluruh untuk memilih lokasi yang optimal. Selain itu, perubahan ekonomi dan sosial juga harus kita lihat dengan baik dalam menentukan lokasi. Oleh karena itu, perubahan dalam hal-hal ini harus dipandang dengan sangat serius oleh perusahaan dan juga harus fleksibel menyesuaikan strategi lokasi mereka sesuai dengan perubahan kondisi eksternalnya. Nah, ada beberapa aspek penting ya terkait dengan faktor rating method dalam penentuan lokasi. Jadi kalau Anda memilih tempat, itu ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, metode yang paling sering dipakai di topik ini adalah faktor rating method. Ya, metode ini menggunakan bobot, teman-teman. Jadi ada bobotnya untuk berbagai faktor penting yang kita gunakan untuk menentukan lokasi tersebut. Misalkan setiap lokasi alternatif itu bisa didasarkan seperti faktor-faktor lokasinya dengan nilai tertinggi seperti apa yang akan dipilih. Kemudian metode ini juga secara sistematis membandingkan berbagai lokasi ya, berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Faktor biaya, aksesibilitas, tenaga kerja, dan infrastruktur tadilah ya, yang menjadi pertimbangan. Kemudian lokasi ini juga harus dilihat dari sektor-sektornya dan nilai-nilai ini dikalikan dengan bobot yang kita tentukan tadi ya. Jadi Anda prioritaskan mana yang paling penting, kemudian Anda kalikan ya. Nah, total ini nanti akan kita hitung dengan menjumlahkan nilai-nilai bobot ini untuk mengambil keputusan yang objektif dan terukur ya. Jadi kita bisa spesifik dalam mengambil keputusan. Nah, teman-teman diharapkan dengan menggunakan metode ini, perusahaan itu dapat mengurangi risikonya. Ya, risiko apa? Risiko subjektivitas dalam penentuan lokasi. Ya, jadi faktor ini adalah sebuah alat atau tools yang sangat berguna dalam perencanaan lokasi strategis.
Nah, yang berikutnya teman-teman adalah metode analisis titik impas atau kita menyebutnya dengan break even point ya, BEP. Nah, metode ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan jumlah penjualan yang diperlukan agar total pendapatannya itu sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian. Nah, itulah disebut titik impas gitu ya. Jadi titik impas ini dihitung dengan membagi biaya tetap dengan selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unitnya. Misalkan kalau biaya tetapnya 10.000 misalkan ya, harga jual unitnya 50 ya, biaya variabelnya 30, maka titik impasnya adalah 1.000 tadi dibagi dengan 50 dikurangi 30. Jadi dapatnya 500 unit. Ya, itu ya metode BEP. Jadi metode ini akan membantu perusahaan untuk memahami berapa banyak produk yang harus dijual untuk menutupi biaya operasional. Ya, jadi itu poinnya. Nah, analisis ini berguna untuk merencanakan keuangan dan juga mengambil keputusan. Dengan mengetahui hal ini, perusahaan dapat menetapkan target penjualan yang realistis itu seperti apa ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakannya untuk mengevaluasi dampak perubahan harga, biaya pada profitabilitas, gitu ya, dapat mengidentifikasi margin keamanan harga kita ya, jadi kita tidak rugi gitu ya. Nah, dengan demikian perusahaan ini dapat mengukur risiko keuangannya, dapat membuat strategi untuk meningkatkan keuntungan atau profitnya ya. Kemudian kita juga akan melihat nanti ada center of gravity method ya, sebuah teknik yang digunakan untuk menentukan lokasi optimal fasilitas berdasarkan distribusi geografis permintaan dan biaya transportasi. Nah, metode ini biasanya menghitung titik pusat dari lokasi-lokasi yang dilayani ya untuk meminimalkan biaya transportasinya. Contohnya, misalkan ada sebuah perusahaan dia ingin menentukan nih lokasi gudang baru yang optimal untuk melayani beberapa toko retailnya itu di daerah mana saja gitu ya. Jadi dengan menghitung titik koordinat pusat gravitasi dari toko-toko tersebut, perusahaan itu memiliki bayangan gitu ya lokasi mana yang harus diminimalkan biaya transportasinya gitu ya. Nah, metode ini teman-teman mempertimbangkan volume permintaan dan jarak ke setiap lokasi. Jadi kalau permintaannya banyak, kemudian jaraknya juga kita bisa lihat tidak terlalu jauh, mungkin kita akan buka satu ya lokasi di sana. Jadi akan membantu untuk optimalisasi distribusi dan logistik. Metode ini digunakan untuk menentukan lokasi pabrik, pusat distribusinya, kemudian fasilitas layanan lainnya. Dengan menggunakan metode ini nanti teman-teman, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, kemudian biayanya dikurangi gitu ya. Jadi dia fleksibel, dapat digunakan untuk perubahan permintaan atau kondisi geografis. Yang kita lihat lebih jauh adalah terkait long distance method ya. Long distance method ini digunakan untuk mengevaluasi lokasi potensial berdasarkan jarak titik permintaan dan volume beban yang diangkut. Jadi metode ini menghitung total jarak bebannya untuk setiap lokasi alternatif, kemudian dia pilih lokasi dengan total jarak beban terendah gitu ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan semua titik permintaan dan menggunakan data yang akurat. Nah, ada tantangannya teman-teman. Jadi perubahannya misalkan permintaan turun gitu ya, fluktuatif. Kemudian kondisi jalannya yang tidak menentu, misalkan mungkin ada yang rusak gitu ya. Nah, sebagai contohnya itu ya. Jadi ada sebuah perusahaan logistik dia menggunakan metode ini untuk memilih gitu ya lokasi gudang yang meminimalkan total jarak pengiriman itu di daerah mana. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dia akan mengoptimalkan rute distribusi dan mengurangi biaya transportasi. Jadi dia bisa meningkatkan kecepatan layanan dan kepuasan pelanggan juga terjaga. Itu teman-teman ya. Jadi eh, yang perlu diperhatikan adalah perubahan pola permintaan, gitu ya, atau kondisi jalannya. Nah, jadi itu yang harus kita lihat. Kemudian kita bisa lihat juga metode transportasi digunakan untuk optimalisasi distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya yang minimum. Jadi metode ini ya biasanya melibatkan pembuatan label gitu ya. Ada biaya transportasinya, ada alokasi barangnya dengan uh, biaya terendahnya berapa gitu ya. Oke, itu teman-teman. Misalkan ada sebuah perusahaan, dia menggunakan metode Northwest Corner untuk menentukan distribusi optimal produk dari 3 pabrik ke 3 gudang, gitu ya, dengan biaya transportasi yang berbeda. Nah, metode ini akan membantu perusahaan untuk mengurangi biaya distribusi. Kemudian dia bisa meningkatkan efisiensi operasional. Jadi metode transportasi ini juga dapat digunakan untuk merencanakan rute pengiriman yang optimal. Dengan menggunakan metode ini, nanti diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kecepatan layanan dan kepuasan pelanggannya. Nah, ada tantangannya teman-teman. Mengumpulkan dan memproses data yang akurat itu memerlukan waktu dan memerlukan resource yang besar gitu ya. Jadi uh, perubahan dalam pola permintaan atau kondisi jalan ini juga dapat mempengaruhi hasil analisis. Jadi perusahaan ini harus tetap memantau, harus menyesuaikan strateginya secara cepat
supaya dapat merencanakan logistik dan mengambil keputusan distribusi juga dengan tepat guna. Nah, ada juga metode Delphi, teman-teman. Metode Delphi ini teknik pengumpulan pendapat dari sekelompok ahli, gitu ya, melalui beberapa putaran survei untuk mencapai konsensus. Jadi gunanya untuk meramalkan trennya seperti apa. Kemudian kalau ada masalah masalah kompleks seperti apa, gitu ya, ramalannya. Jadi tantangannya pasti waktunya agak relatif lama gitu ya, tergantung pada kalian ahli. Kemudian dia harus menggunakan perencanaan strategis untuk meliti pasar. Kemudian ada beberapa putaran survei di mana ahli itu harus memberikan pendapat mereka. Kemudian dianalisis, dirangkum, kemudian dikembalikan kepada para ahli lagi untuk putaran berikutnya. Jadi sampai konsensus itu tercapai. Jadi metode Delphi ini digunakan untuk mengurangi bias ya dan meningkatkan akurasi prediksi. Metode ini juga sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai topik dan situasi. Tetapi tantangan utamanya adalah tentu mengelola proses yang memakan waktu dan juga memastikan partisipasi aktif dari para ahli. Nah, itu teman-teman beberapa hal penting yang akan kita bahas dalam sesi kita kali ini. Semoga Anda bisa memahami penjelasan-penjelasan tadi. Jangan lupa untuk mengerjakan forum diskusi dan tugas-tugas Anda, dan kita akan berjumpa pada sesi kita selanjutnya. Oke, itu saja untuk sesi kelima. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.